Shalom semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya di rumah. Tak terasa sudah 3 minggu lebih lewat sejak tahun baru 2021. Semoga resolusi yang tahun lalu tidak dapat dicapai pada tahun ini, amin. Sebelum kita memulai puji-pujian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk datang dan beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat membuka lembaran baru pada tahun ini ya Bapa. Ya Bapa, sertailah kami sepanjang tahun ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami perbuat dapat berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Janganlah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita nyanyikan kembali refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Yesuslah penolong dalam hidupku. Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Hanya padanya lah kita berseru. Mari kita nyanyikan, Yesus padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya.使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督
上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。 Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami renungkan, untuk kami pelajari dan menjadi landasan untuk kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua ketika kami merenungkan firman-Mu ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan membaca mulai dari ayat 6 sampai ayat ke-9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun 2020 saya memulai pelayanan di tempat yang baru, di sebuah pulau kecil yang jauh dari keramaian. Saya harus terbiasa dengan beberapa hal dan ini merupakan tantangan bagi saya. Saya harus terbiasa dengan kesunyian. Di 3 minggu pertama saya ada di pulau tersebut, saya merasakan rasa sunyi yang luar biasa. Saya harus terbiasa naik kapal dengan goncangan ombak yang lumayan bikin mual. Kemudian saya juga harus terbiasa dengan kehidupan di sekitar laut. Kadang-kadang banjir karena air laut yang pasang. Kemudian saya juga harus terbiasa dengan binatang kecil yang kadang masuk dalam rumah, bahkan masuk dalam kamar. Mulai dari biawak, kemudian ada kepiting, kemudian ada lipan, dan yang cukup sering mengganggu adalah kaki seribu. Di suatu malam ketika saya sedang tertidur, saya merasakan ada sesuatu yang berjalan di wajah saya. Saya lalu memegang wajah saya itu dan setelah melihat ternyata itu adalah kaki seribu. Saudara, itu adalah sebagian kecil dari pengalaman selama melayani di pulau ini.
Tapi puji Tuhan, saya dan saudara bisa melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan memasuki tahun 2021 yang juga mungkin akan penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi dan juga jalani bersama. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kisah Yosua yang tadi sudah kita baca bersama. Kita melihat bahwa Yosua mendapat tugas dan tanggung jawab yang baru dari Tuhan yang tentu saja penuh dengan tantangan. Kita melihat bahwa kitab Yosua dibuka dengan informasi bahwa Musa, orang yang sangat penting atau sosok yang besar, sangat penting bagi orang Israel, pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, telah mati. Saudara, Musa mati di saat orang Israel berada di tengah-tengah perjalanan atau belum tiba di dalam tanah Kanaan. Sehingga tentu saja diperlukan seorang pemimpin yang baru. Dan Tuhan kemudian memilih Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan. Ini merupakan tantangan yang besar bagi Yosua. Karena tentu saja jika dibandingkan dengan Musa, maka Yosua tentu tidak sehebat Musa di mata orang Israel. Tentu Yosua tidak sepopuler Musa di mata orang Israel. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, kematian orang penting, kematian orang hebat itu tidak akan pernah menghentikan rencana Tuhan. Umat Israel atau orang Israel harus tetap melanjutkan perjalanan. Saudara, Tuhan tahu bahwa tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan oleh Yosua penuh dengan tantangan. Karena itu, Tuhan memberikan janji atau berjanji kepada Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua sama seperti dia menyertai Musa. Dia tidak akan pernah membiarkan atau bahkan meninggalkan Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus kuat dan juga terhibur karena Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam hidup yang penuh tantangan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 33, Yosua memohon penyertaan Tuhan atas orang Israel. Waktu itu Tuhan katakan, aku tidak akan menyertai kalian, karena kalian bangsa yang tegak tengkuk. Aku akan mengirimkan malaikat dan akan berjalan bersama-sama dengan kalian, dan kalian akan mendapatkan kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah orang Israel harusnya senang, ya, karena mereka akan memperoleh kemenangan ketika malaikat menyertai mereka? Bukankah mereka bisa berkata, baiklah, kami tidak perlu Engkau Tuhan, yang penting kami sukses dan kami menang. Tetapi ternyata ketika Tuhan berkata tidak akan menyertai orang Israel, itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan bagi Musa dan juga bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus bersyukur, hati kita harus berlimpah dengan rasa terima kasih, karena Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sesuatu yang penting, yaitu janji penyertaan Tuhan,
diberikan kepada Yosua, Tuhan kemudian memberikan perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua harus menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Harus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh berjalan maju menghadapi tantangan yang ada. Karena apa? Karena sesuatu yang penting telah dijamin oleh Tuhan, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Tuhan akan menyertai Yosua. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Sesuatu yang penting sudah kita dapatkan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena itu kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, perintah kuatkan dan teguhkanlah hatimu diberikan oleh Tuhan sebanyak 3 kali. Yang pertama di dalam ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan membawa bangsa ini masuk dalam tanah Kanaan dan juga menikmati janji dan juga berkat-berkat yang menikmati negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, engkaulah, bukan yang lain. Engkau yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, engkau, kita juga begitu berharga di mata Tuhan. Kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Engkau disertai oleh Tuhan. Dan mungkin engkau akan dipakai oleh Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang keluar dari kehidupan yang tidak baik menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Mungkin kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain menikmati berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Tuhan juga sudah menyediakan berkat bagi kita sekalian. Jadi tantangan apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap kuatkan dan teguhkan hatimu, karena di balik tantangan yang kita hadapi ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, menguatkan komitmen kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu mengambil tindakan dengan hati-hati. Kita akan mengambil tindakan yang tidak akan menghancurkan atau merugikan orang lain. Kita akan mengambil tindakan yang tidak akan merugikan atau menghancurkan diri kita sendiri. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena ketika kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, maka kita akan tetap berjalan di jalur yang Tuhan tentukan. Kita tidak akan gampang menyimpang ke kiri. Kita tidak akan gampang menyimpang ke kanan atau menyimpang dari jalan Tuhan. Kita tidak akan mudah ditarik oleh keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mudah digoda atau ditarik oleh dosa apapun. Tapi kita akan tetap hati kita akan tetap berada di jalur yang Tuhan tentukan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ketika kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak bertindak yang tidak melakukan tindakan yang tidak benar, maka kemanapun kita pergi, firman Tuhan katakan kita akan beruntung. Beruntung kenapa? Ya karena orang-orang sudah tahu, orang-orang sudah tahu siapa diri kita. Orang-orang akan melihat siapa diri kita. Orang-orang pasti akan menerima kita, tidak akan membenci kita, bahkan tidak akan mengusir kita ketika tindakan kita benar, ketika kita ada di jalur yang benar. Karena itu
biarlah kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan, apapun tantangan. Yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, maka tidak mudah bagi kita untuk kecut bahkan tawar hati. Menghadapi tantangan yang begitu berat, orang-orang yang sulit diatur, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang hampir selalu bersungut-sungut, kemudian kubu pertahanan musuh yang begitu kuat, persenjataan musuh yang jauh lebih hebat, bisa saja membuat Yosua patah semangat. Melihat keadaan yang berat, tantangan yang berat, bisa saja membuat Yosua tawar hati. Karena itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya engkau tidak mudah kecut bahkan tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga bisa kita alami ketika melihat keadaan di sekitar kita. Tantangan yang begitu berat bisa membuat kita patah semangat, bahkan mulai kehilangan rasa atau tawar hati. Dan ketika seseorang sudah mulai tawar hati, saya rasa hidup tidak lagi indah. Tawar, tidak ada rasa. Tidak ada lagi rasa yang indah ketika melayani Tuhan. Tidak ada lagi perasaan yang indah, yang wah ketika datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi perasaan rindu, tenang, damai ketika datang beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi tawar hati. Karena itu kita harus tetap menguatkan hati kita, iman, percaya kita kepada Tuhan, apapun keadaan yang terjadi saat ini. Kemudian jangan biarkan kekecewaan yang ada di dalam dirimu berlarut-larut, karena itu bisa membawa engkau kepada tawar hati atau sudah kehilangan rasa sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hatimu saat ini? Bagi saudara yang mulai kecut melihat keadaan, melihat orang-orang di sekitarmu, segera berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan, lepaskan kekecewaan-kekecewaan itu. Jika ada di antara kita yang sudah mulai tawar hati, dari tempat ini dan juga saudara-saudara yang lain, kita berdoa untuk mereka yang sudah mulai tawar hati. Karena Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup menjamah hati yang sudah mulai tawar dan tidak ada rasa lagi. Tuhan sanggup memberikan rasa itu kembali. Tuhan sanggup mengubahkan dan juga membangkitkan, memulihkan engkau kembali. Selain perintah kuatkan dan teguhkanlah hatimu di ayat 6, 7, dan 9, ada satu perintah lagi yang tidak boleh dilewatkan oleh Yosua. Di ayat yang ke-8 Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua harus selalu memperkatakan Taurat di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, di dalam menghadapi orang-orang, dan juga di dalam mengambil tindakan. Karena perjalanan orang Israel masih panjang. Harus menyeberangi sungai Yordan, kemudian harus berperang, menaklukkan bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan pada saat itu. Yosua harus mengandalkan Tuhan dan juga Taurat Tuhan. Supaya apa? Supaya Yosua bertindak hati-hati, tidak salah mengambil keputusan. Supaya Yosua berhasil di dalam perjalanan yang masih sangat panjang dan juga penuh dengan bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Taurat juga harus kita
renungkan siang dan malam. Firman Tuhan harus kita hidupi. Kita renungkan siang dan malam menjadi bagian di dalam kehidupan kita, karena di dalam firman ada kuasa. Firman Tuhan membuat kita tetap kuat menghadapi tantangan sehebat apapun. Firman Tuhan membuat kita mengerti dan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kita yang akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan membuat kita kuat sehingga kita tidak gampang kejut, tidak gampang kecewa, dan tidak tawar hati. Firman Tuhan akan membuat hidupmu lebih segar. Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang daunnya selalu segar, tidak layu. Engkau yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang selalu mendapatkan air. Tentu saja pohon itu akan tumbuh dengan segar, daunnya segar, hijau, dan akhirnya akan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita tetap segar ataukah kita sudah mulai layu? Jangan biarkan diri kita layu. Renungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari yang akan membuat kita tetap segar, tetap bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendiami negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madu, Yosua dan bangsanya harus melanjutkan perjalanan, melewati perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kalau sebelumnya bangsa Israel sudah lepas dari Firaun dan juga kejaran prajurit Firaun, berhasil melewati dan menyeberangi lautan dengan pertolongan Tuhan, kemudian melewati padang gurun. Sekarang ini Yosua harus membawa bangsanya untuk menyeberangi Sungai Yordan, dan setelah itu mereka akan menghadapi peperangan demi peperangan. Bukan hal yang mudah, hal yang begitu sulit harus mereka hadapi. Tantangan yang berat harus mereka hadapi demi sebuah kemenangan, demi sebuah negeri berkat yang sudah Tuhan sediakan di depan. Negeri yang penuh atau berlimpah dengan susu dan madu. Meskipun jalan penuh dengan tantangan, Yosua tetap maju. Dia menguatkan dan meneguhkan hatinya karena dia percaya akan janji penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat Yosua dan bangsa Israel pada akhirnya mendapatkan kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang beserta dengan mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Sekitar 7 tahun yang lalu saya berkenalan dengan seorang ibu yang keadaannya cukup memprihatinkan. Suaminya pergi meninggalkannya beserta dengan 3 orang anaknya yang saat itu masih di bangku pendidikan. Keadaan ibu ini sangat memprihatinkan karena memang dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Padahal dia butuh biaya untuk menghidupi anak-anaknya dan juga menyekolahkan anak-anaknya. Tapi di tengah keadaan yang memprihatinkan, ibu ini tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Dia katakan bahwa saat ini dia seperti sedang berjalan di padang gurun, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Dia percaya akan janji penyertaan Tuhan.
Iman ibu ini sungguh luar biasa, dan hari ini saya menyaksikan sendiri, sampai hari ini saya menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan atas ibu ini. Saat ini anaknya yang pertama sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Anaknya yang kedua sudah di tingkat akhir perkuliahannya, dan anaknya yang ketiga juga sudah kuliah di tingkat 2. Tuhan sudah menyertai kita melewati tahun 2020 dan bisa memasuki tahun 2021. Kita percaya Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, bersama engkau dan saya. Karena itu, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Perbesar imanmu kepada Tuhan yang selalu menyertai. Renungkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kita harus benar-benar bertindak hati-hati, menjaga diri kita dengan baik. Kita berdoa juga untuk pemerintahan kita, supaya mereka bertindak hati-hati, mengambil kebijakan yang tepat untuk membawa bangsa ini keluar dari persoalan demi persoalan. Tuhan bersama-sama dengan engkau dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami melangkah di tahun 2021 ini dengan menguatkan dan meneguhkan hati kami. Karena kami percaya akan janji penyertaan-Mu atas diri kami. Tantangan apapun yang kami hadapi, kami akan tetap menguatkan hati kami dan meneguhkan hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa bertindak hati-hati dan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami berhasil di mata-Mu ya Tuhan, dan kami memperkenankan nama Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. For my love is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Oh, to this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory
live, yet not I, but through Christ in